Selamat datang Pak, walaupun orang lama. Jadi dulunya malah maaf ya, sekarang alhamdulillah orang baru sekadau dengan jabatannya baru orang lama. Bapak Ibu Kepala SKPD, Asisten, Panwas, dan media massa, hadirin yang berbahagia. Pada saat ini mohon maaf Bapak Ibu, tadi malam saya dapat telepon dari Pak Ketua bahwa ada surat dari KPU Pusat tentang ada beberapa tahapan penundaan Pilkada 2020 yang saya katakan nanti saya lapor ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati setuju, maka jam 11 jam 13 ini kita adakan pertemuan karena mendesak, walaupun di mana kita dilarang kumpul sekarang ini. Oleh karena itu kita saat ini kalau ada pertemuan, kursinya disiapkan 2 meter, 1,5 meter lah masing-masing orang, jangan dekat-dekat. Nah, karena jaraknya 1,5 meter aman. Maka di depan ini hanya 3 saja Pak Ibu ini, tidak boleh lagi 4 atau 5. Jadi itu. Yang selanjutnya ya tahapan apa saja yang nanti akan ditunda, yang mungkin dari Capil ada terlalu baik nanti di telepon Pak Capilnya. Yang mudah-mudahan coronavirus 19 ini ya cepat berlalu, karena nanti kalau tidak ya banyak kegiatan yang tertunda, termasuk ekonomi kita jadi morat-marit nanti, karena semua orang tidak berani keluar. Termasuk informasi yang tadi, MCQ pun rencananya ditunda sampai lepas Lebaran. Dan mudah-mudahan ada hikmahnya, persiapan kita matang sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik sebagai tuan rumah, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Wakil untuk memberikan masukan kepada kita semua, dan nanti pada Pak Ketua tahapan apa saja yang kita tunda sehingga semua kita ini bisa melaksanakan dengan baik, sebaik-baiknya. Kepada Pak Wakil kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Sekda, Komisioner KPU, Bawaslu, Forum Koordinasi Pemilih Daerah, hadir Pak Pambung dan mewakili Kapolres Bapak Kasat Intel, Bapak Asin 1, Kesbangpol, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Kami menindaklanjuti surat daripada KPU nomor 179, yaitu tentang penundaan tahapan pilkada. Yang jelas nanti akan disampaikan oleh Ketua Komisioner KPU untuk menyampaikan kita apa-apa saja yang akan ditunda, dan kita coba melihat di daerah kita ini mungkin masih bisa ada yang kurang, yang lebih kita bisa perbaiki dan lain sebagainya dari penundaan itu, sehingga pelaksanaan dengan permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat sampai ke daerah sampai sekarang, yaitu COVID-19 atau COVID-19, sangat luar biasa, sehingga beberapa agenda juga yang disampaikan oleh Bapak Sekda kita tidak bisa hadiri, terutama yang berkaitan dengan kegiatan fisik yang harus keluar. Contoh diundang ke Jakarta, Anda pulang ke Jakarta, saya berharap 14 hari harus mengisolasi diri di rumah, kan gitu. Jadi ini berapa, kalau bagus ya kita bisa keluar. Dan ini juga luar biasa pertambahan yang meninggal. Contoh Italia dari 4.000 sekian sudah menjadi 5.000 sekian, ada 600 orang lebih meninggal. Kompas TV dari pagi. Ya, mudah-mudahan kita di Indonesia, di Jakarta, dan kita di kabupaten, kita berharap baru pada masuk tahap ODP saja, orang dalam pemantauan. Jadi karena kita akan juga merujuk ke Sintang apabila masuk pada tahap pengawasan kalau salah. Jadi kita kirim ke Sintang sebagai rujukan kita. Itu kita dengan kasus corona ini.
Bapak Ibu, kaitan dengan tindak lanjut daripada penetapan pilkada ini juga memang dampaknya sangat luar biasa. Rekan-rekan Komisioner KPU akan menyusun ulang jadwal walaupun sesuai dengan jadwal pusat, tetapi sudah memang harus dilaksanakan karena ini berkaitan dengan pengumpulan orang juga, seperti pelantikan PPK, pelantikan PPS, TPS ini kan melibatkan orang banyak, sehingga ini menjadi problem bagi kita di Kabupaten Skarau ini. Kita mudah nanti bisa jadwal yang di endingnya tetap, tapi tahapannya mungkin yang dirubah. Jadi endingnya 23 September, tahapannya kalau saya nulis ini di nanti penjelasannya lebih jelas. Saya salah menjelaskan, ini berkaitan dengan orang ramai ini susah juga. Nanti langsung ketua KPU-nya menjelaskan. Untuk selanjutnya perlu disampaikan juga kepada kita semua, Bapak-Ibu semua, pemerintah daerah telah menyampaikan, telah mengantisipasi, telah memaklumatkan, terutama himbauan terhadap masyarakat kita dengan mengeluarkan beberapa surat, dan juga sekarang kita sudah juga mendapat surat edaran dari Kapolri untuk bagaimana mengantisipasi himbauan untuk tidak keluar dan untuk mengisolasi diri, sehingga corona ini tidak berdampak terlalu signifikan di daerah kita. Tetapi untuk lockdown saya pikir sekadar belum lah sampai Kalbar, belum sampai ke arah itu, sehingga lockdown ini kita masih bisa menikmati sedikit lah kebebasan, karena kalau udah lockdown ke kantor pun saya pikir udah harus pakai shift ya. Dan pertemuan orang per orang pun harus harus jarang, bukan tidak bertemu lagi dengan orang. Termasuk barusan tadi pagi Pak Kapolres sudah menyampaikan minta dukungan dan kebersamaannya, sehingga kita sebenarnya tadi Satpol PP saya minta ke Polres dari juga untuk mengantisipasi keadaan malam di sekarang, yaitu anak-anak muda kita. Karena yang biasa ngopi di warung kopi yang ramai sekali itu adalah anak-anak muda. Jadi ini juga kalau Pontianak langsung diambil, dia masuk ke karantina atau dia langsung jadi objek pemantauan ODP. Nah, jadi ini juga kita berharap penanganannya serta persuasi juga. Baik, Pak Sita, mungkin ini sekali informasi, dan ini kita tidak jadinya menyampaikan juga kepada kawan kita masyarakat terhadap kegiatan kita ini, sehingga kegiatan pemerintah juga banyak yang tertunda juga. Baik, ini ya yang disampaikan. Nanti kita secara jelas mendengarkan tindak lanjut daripada penundaan tahapan pilkada untuk tahun 2020 yang memang kita laksanakan di Kabupaten Skarau ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Sita. Terima kasih Pak Wakil atas arahan untuk kita semua. Jadi memang saat ini semua kita banyak jadwal yang berubah karena virus Corona ini 19. Maka yang paling penting untuk Corona ini ada 4 protokol yang telah dikeluarkan. Salah satu protokol yang harus kita clearkan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan ini ada 4 tahap. Pertama, orang dalam risiko. Jadi orang dalam risiko ini termasuk kita. Salam ketemu orang ke sana, kita risiko. Bisa kita terjangkit, bisa juga kita penyebar. Yang kedua, orang dalam pemantauan. Kalau orang dalam pemantauan jelas, orang yang balik dari daerah penyakit wabah, apa dia dari Pontianak, apa dari Kucing, apa dari luar negeri. Sehingga kita kemarin posisinya ada 149 yang disampaikan oleh Pak Hendri. Yang ketiga, ini yang kadang-kadang kita suka terbalik, orang dalam pemantauan kita sebut orang dalam pengawasan.
Jadi kalau ada pengawasan itu cerita depannya bukan lagi orang, tapi sudah pasien. Pasien dalam pengawasan. Nah, yang keempatnya baru orang pasien dinyatakan sembuh. Nah, dinyatakan sembuh. Jadi keempat ini terus kita sudah membentuk gugus tugas. Gugus tugas, maka kita sudah menunjuk satu orang juru bicara, kepala dinas kesehatan. Jadi yang boleh bicara tentang pasien, tentang positif negatif adalah dinas kesehatan, juru bicara. Kita hanya berbicara tentang 4 protokol. Nah, jadi protokol kesehatan, protokol pelayanan umum, protokol kesehatan. Jadi protokol-protokol yang untuk antisipasi. Nah, mudah-mudahannya kita tidak jadi ada positif atau negatif semua. Yang selanjutnya ya berkaitan dengan pilkada ini, maka kepada Pak Suban selaku Ketua KPU Kabupaten Sekadau, untuk kami dengan hormat untuk memberikan kesempatan untuk menyampaikan tahapan saja, apa saja, tanggal berapa yang ditunda, nanti mulainya tanggal berapa, sehingga kita semua bisa memahami dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan itu. Kepada Bapak Ketua KPU, terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Wakil Bupati Sekadau, yang saya hormati Sekda Kabupaten Sekadau, yang saya hormati Ketua Anggota Rospo, yang saya hormati Kepala SKPD atau dinas terkait, yang saya hormati Asisten 1, yang saya hormati dan atau diwakili oleh Pak Bung, yang saya hormati Pak Kapolres, yang mana diwakili oleh Kasat Intel Polres Sekadau, serta teman-teman atau rekan media yang tentu tidak saya sebut satu persatu. Pertama-tama ya tentu kami dari Komisi Pemilihan Umum mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, yang mana jam 3 subuh ya tadi malam saya ditelepon oleh Kapolres Provinsi atas perintah Ketua KPU RI untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ya, karena pemerintah daerah itu adalah tanggung jawab wilayah atau tanggung jawab di daerah di mana pelaksanaan pilkadanya itu adalah bupati. Penundaan ini adalah bagian dari salah satu metode atau cara untuk melakukan pencegahan atau menghambat sebaran virus corona. Nah, tentu kita tahu semua di seluruh Indonesia dan Kalimantan Barat yang mana telah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati secara rinci bahwa kita adalah masuk bagian dari yang terdampak. Pilkada ini, karena pilkada ini berhubungan langsung dengan semua orang, berhubungan langsung dengan massa, berhubungan langsung dengan masyarakat, maka KPU RI menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penundaan sebagian tahapan. Nah, jadi yang ditunda sementara sekarang ini adalah tahapan ya, ini bukan penundaan pilkada. Nah, pilkada endingnya tadi Pak sudah menjelaskan bahwa masih tetap tanggal 23 September 2020. Nah, melihat perkembangan yang terakhir ini, kemudian ini semakin meluas dan semakin masif, maka KPU memutuskan melalui surat keputusan 179 melakukan penundaan terhadap tahapan-tahapan, dan sebenarnya itu adalah tahapan yang sangat-sangat krusial sekali dalam tahapan pilkada. Pertama adalah tahapan yang sekarang ini adalah tahapan pelantikan PPS, yang mana untuk Sekadau telah kita lantik kemarin di tanggal 22
Maret di 7 kecamatan, dan itu telah kami lakukan. Dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kami telah melakukan pemangkasan acara pelantikan. Jadi kami hanya membaca sumpah janji saja, kemudian tidak ada arahan, tidak ada pidato, tidak ada pengarahan yang panjang. Kemudian kami mengikuti protokol pemerintah Kota Skadau. 1, kami menjaga jarak 1 meter. Yang kedua, cuci tangan sebelum masuk ruangan. Kemudian kami juga tidak ada foto bersama atau salaman dalam ucapan pelantikan itu, Pak. Dan itu telah kami lakukan berdasarkan protokol dari pemerintah Kota Skadau. Dan kemudian rencana awal kami melakukan bimbingan teknis itu tidak dilakukan, dan itu otomatis kami tunda. Nah, selanjutnya kami juga tahapan terkait dengan verifikasi faktual. Nah, ini faktual juga kami tunda, yang mana verifikasi faktual itu sejauhnya itu dimulai dari tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 2 April. Itu juga kami tunda. Kemudian kami verifikasi faktual di tingkat desa itu juga ditunda selama 14 hari. Itu dimulai dari tanggal 26 Maret sampai dengan 15 April. Kemudian rekap juga kami tunda, yang mana dilakukan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020. Termasuk rekap. Nah, ini semua tahapan-tahapan itu dari tanggal 23 sampai 24 juga kami tunda. Kemudian rekap di kabupaten juga kami tunda. Kemudian penyampaian atau penyerahan hasil dukungan perbaikan juga kami tunda dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Mei 2020. Jadi prinsipnya tahapan faktual persorangan itu ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan, menunggu arahan dari pemerintah dan tentu melalui KPRI. Kemudian berikutnya kami juga menunda tentang perekrutan atau merekrut petugas pemutaran data pemilih. Nah, pemungutan pemilih itu seharusnya dimulai dari tanggal 26 Maret ini sampai dengan 15 April 2020. Dan masa kerja itu adalah dari April sampai Mei, dan itu juga kami tunda. Nah, kemudian penyusunan data pemilih. Nah, ini adalah tahapan, sebenarnya ada tahapan yang krusial yang semestinya dilakukan, tapi ini dengan perkembangan virus corona itu juga menjadi kami tunda. Kemudian penyusunan daftar pemilih itu seharusnya dimulai 23 Maret sampai dengan 17 April 2020 juga ditunda. Kemudian coklit pencocokan data atau penelitian yang door-to-door ke rumah yang kami lakukan itu juga kami tunda dari tanggal 18 April sampai dengan 17 Mei. Intinya dari Maret sampai Mei semua tahapan itu ditunda, tetapi waktu dan kepastiannya itu belum kita bisa putuskan, menunggu perkembangan secara nasional. Nah, ini tahapan-tahapan penting yang ditunda berdasarkan keputusan KPRI nomor 78, yang kemudian tentu adalah kewenangannya adalah ada di kabupaten masing-masing. Pertemuan hari ini adalah tinggal kita minta persetujuan pemerintah daerah maupun kesepakatan pemerintah daerah agar setelah ini kami akan segera membuat keputusan untuk Skadau menunda tahapan-tahapan yang krusial agar nantinya tentu harus segera disampaikan kepada masyarakat atau secara umum kepada masyarakat luas se-Kabupaten Skadau. Peran pemerintah daerah itu menjadi sangat penting untuk membantu KPU dan menyebarluaskan informasi penundaan tahapan, baik itu melalui mungkin Dinas Kominfo, melalui Kasbangpol, atau melalui dinas yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa adalah mungkin Pemdes, untuk segera menyampaikan atau memberi informasi yang selengkap-lengkapnya kepada pemerintah di tingkat paling bawah. Nah, penundaan pilkada tentu berdampak langsung terhadap proses pelaksanaan demokrasi. Nah, termasuk pelaksanaan nanti adalah masa kerja tahapan pilkada. Nah, tahapan pilkada ini tentu nanti detail, ini saya laporkan ke Pak Bupati, Pak Wakil dan Sekda, dan tentu masa kerja mereka tentu akan berubah. Nah, ketika tahapan dihentikan, maka itu tidak ada aktivitas, maka tentu tidak akan ada implikasi terhadap anggaran, maka anggaran juga tidak kita lakukan pengeluarannya.
Nah, tentu maka kehadiran bagian keuangan, kehadiran dari hukum dan lain juga penting, karena itu otomatis berdampaknya sangat signifikan terhadap tahapan pilkada, termasuk berhubungan dengan Badan Pengawas Pemilu. Nah, tentu akan terhenti, berhubungan dengan dari kepolisian atau keamanan, berhubungan dengan TNI sebagai backup dalam pilkada. Oleh karena itu, rakor ini menjadi sangat penting dan kita segera mengambil keputusan dan tidak boleh terlalu lama. Dan hari ini, selesai ini tentu kita harus segera cepat mengambil keputusan untuk mengeluarkan SK penundaan wilayah kerja atau satker kerja adalah wilayah Kabupaten Sekadau, tentu atas tujuan Bupati dan tentu kehadiran dari pihak terkait adalah Forkopimda. Ini penting untuk ketahui semua, karena ini adalah darurat terkait dengan bencana. Bukan bencana alam, tapi adalah bencana nasional yang saya kira seluruh dunia dan kita semua tentu menjadi sangat perhatian. Nah, intinya rakor ini adalah kita berkesempatan untuk memutuskan bahwa penundaan pilkada di Sekadau juga sama dilakukan di kabupaten-kabupaten lain yang terjadi di 270 yang melakukan pilkada. Nah, pertemuan ini nanti tentu bagian dari hasil kesimpulan kita, bahwa tentu saya minta dari Pak Wakil Bupati dan Sekda untuk memutuskan bahwa di Sekadau ini tentu penundaan tahapan pilkada. Nah, yang ditunda ini yang mungkin disampaikan rekan media, saya kira ini pesan dari KBRI, tidak ada melakukan wawancara langsung baik kepada mungkin bupati atau pemangku kepentingan, cukup mencatat di masing-masing tempat kursinya, karena kita dilarang untuk berhadapan. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Sekda tadi, apakah kita yang lebar atau nanti yang lain gimana saja. Nah, itu kita antisipasi, ini bagian dari protokol pemerintah yang dijaga ya. Karena Pontianak ini kita termasuk daerah yang KLB. Nah, kita itu Pak Kasat tahu teman-teman yang sana. Nah, kita sebagai daerah dan tentu hari ini penting. Saya kira keputusan hari ini tentu kita menunggu. Intinya juga dari pemerintah daerah, yang itu adalah pimpinan tertinggi kita adalah Bupati, untuk Bupati dan Sekda untuk memastikan memutuskan bahwa kita setuju dengan keputusan KBRI bersama surat 179 itu. Nah, teman-teman media, ya segera ingat yang ditunda ini bukan penundaan pilkada ya, penundaan tahapan sebagian. Jangan sampai salah tulis. Jadi tapi kita nggak tahu perkembangan nanti seperti apa, sejauh mana, dan tahapan-tahapan silakan nanti diminta oleh teman-teman wartawan untuk ya mungkin bisa diambil di surat keputusan 179 itu detail tanggal, bulan, waktu dan detail penundaannya, dan sudah disampaikan ke semua pihak untuk penundaan tahapan. Nah, saya kira itu secara ya umum. Mungkin ada teman dari Bawaslu karena di pengawasan berhubungan, maksud dari komisioner Bu Dono belum disampaikan. Mungkin sekian dulu Pak Sekda, dan terima kasih untuk kita semua. Jadi ada pertama ya, alhamdulillah lah PPS sudah dilantik, walaupun dengan sangat keterpaksaan macam orang sombong kan. Jadi tidak ada arahan, tidak ada salaman, tidak ada foto. Pokoknya yang penting dilantik, sah, tinggal bekerja. Anda tidak boleh kerja lagi kan? Ya. Kalau saya dengar tadi ada 4 tahapan yang ditunda. Yang pertama verifikasi faktual, yang kedua rekrut petugas pemilih, yang ketiganya daftar pemilih, yang keempatnya checklist. Mudah-mudahan keempat itu dapat segera nanti setelah waktunya ditentukan, karena sampai dengan hari ini Pak, untuk bencana non alam COVID-19 ini BPNPB sudah menetapkan perpanjangan sampai 29 Mei. 29 Mei, sehingga tadi itu termasuklah Ketua LPTK Kalbar untuk MTQ lewat dari itu, yang mudah-mudahan bisa dilakukan. Selanjutnya ya untuk, karena ini kita semua ada yang penyelenggara, ada yang pengawas, ada yang pengaman,
Maka saya beri kesempatan dulu dengan pengawas pemilu kepada Bawaslu, kami silakan. Mohon izin yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil, yang saya hormati Pak Sekda, Ketua KPU beserta anggota, yang saya hormati Pak Abu, Kapolres, yang wakilnya Intel, para dinas, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Sebelumnya Pak Wakil, kami dari Bawaslu menyampaikan permohonan maaf karena ketua beserta anggota satunya lagi, karena kami jam 1 ini ada Vidcon Bawaslu se-Kalimantan Barat. Jadi kita semua harus menghadiri Vidcon langsung itu di kantor masing-masing. Jadi saya sudah izin dengan pimpinan provinsi untuk mengikuti acara di Pemda ini. Ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan untuk kita semua. Yang pertama, Bawaslu Kabupaten Sekarau sendiri, Pak Wakil, Pak Sekda, pada tanggal 20 kemarin juga sudah melantik, pengawas desa atau kelurahan di seluruh wilayah di Kabupaten Sekadau, terdiri dari 87 desa. Karena di Bawaslu sendiri itu satu desa itu hanya satu. Kalau di KPU PPS-nya ada 3 gitu. Jadi mengingat jumlah yang sangat sedikit, kami mengantisipasi karena Bawaslu RI sendiri sudah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU RI terkait dengan penundaan beberapa tahapan untuk mencegah virus COVID-19 itu sendiri. Dan rekomendasi Bawaslu yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret itu direspon oleh KPU RI yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret. Jadi kami juga sudah melantik, cuma sama seperti KPU, kita tidak ada bimtek. Setelah melantik tidak ada cara salam-salaman, langsung bubar. Itu pada tanggal 20 Maret kemarin. Kenapa kami melakukan pelantikan di tanggal 20 Maret? Sebetulnya kami tidak ada maksud tidak ada niat untuk melantik pada tanggal 20 Maret itu. Berhubungan hasil koordinasi kami dengan pihak KPU, KPU melantik pada tanggal 22 Maret, sementara tahapan verifikasi faktual perseorangan itu dilaksanakan pada tanggal 26 Maret sampai dengan 15 April. Kalau kami menunda pelantikan, otomatis kalau tahapan ini tidak ditunda, kami kekurangan tenaga, karena proses verifikasi calon perseorangan ini wajib diawasi oleh PPD kami di lapangan. Segala bentuk apapun itu wajib diawasi oleh penyelenggara kami di bawah. Yang kedua, kami dari Bawaslu sendiri pada prinsipnya mengawal terus tahapan-tahapan terkait penundaan tahapan pilkada ini sendiri. Kita sesering mungkin melakukan koordinasi dengan pihak KPU untuk mengawal proses pilkada kita ini. Sama seperti Pak Wakil tadi, ini kan penundaan terkait tahapan saja, bukan penundaan pilkadanya. Jadinya setelah 23 September. Mungkin itu saja beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak atas masukan. Lanjut mungkin dari Pak Wakil. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Ketua KPU dari Bawaslu, kemudian Bapak Asisten, Kesbangpol, kemudian yang mewakili Kapolres, kita hadirin sekalian. Yang jelasnya kami dari pihak TNI mendukung Pak untuk masalah penundaan ini, karena gimana pun daripada kita menyelenggarakan tahu-tahu kita kena imbas virus corona ini, sakit semua nanti malah berbahaya. Oleh sebab itu, karena memang ini sudah instruksi dari atas, ya kami tetap mendukung pelaksanaan penundaan pemilu. Namun demikian, kami mohon hasil keputusan ini betul-betul nyampe nantinya ke pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga tidak dipelintir sana pelintir sini, hanya salah persepsi lah. Banyak yang karena pemilihan kepala daerah ini
lebih rawan dibanding dengan pemilihan presiden. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Babu. Lanjut ke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya sampaikan permohonan maaf Bapak Kapolres pada hari ini tidak dapat hadir dalam pertemuan ini dikarenakan beliau sedang memimpin kegiatan rapat di Polres. Jadi mohon izin, saya juga izin memperkenalkan diri karena baru hari ini saya melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Kasat Intel Polres Sekadau, di mana kemarin Pak Albert sekarang diganti dengan saya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan kenal, saya ini orang baru tapi stok lama. Jadi kalau nama saya di kantor itu Kusuma Wibawa, tapi kalau di sini lebih kenal dengan Bowo, Pak. Jadi mohon izin memasuki wilayah Kabupaten Sekadau, Pak Wakil Bupati. Jadi mohon izin Bapak yang terhormat Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Pabu yang mewakili Dendik, Ketua KPU, dan seluruh yang hadir. Jadi baik, intinya dari kegiatan ini kami dari Polres juga mendukung Pak adanya penundaan ini. Apapun keputusan dari pemerintah kita tetap mendukung sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolri juga. Maklumat Kapolri sudah diberikan, mungkin seluruh masyarakat juga sudah pada tahu. Ini tujuannya sangat baik buat kita semua. Apa yang disampaikan Pak Pabung tadi benar. Kemudian kita juga mengharapkan supaya adanya penundaan tahapan ini jangan sampai jadi pelintiran-pelintiran di luar. Mungkin di sini kan ada wartawan juga, kita mohon bantuannya juga supaya situasi kondisi di mana sekarang kita sedang menghadapi wabah ini kita sama-sama bisa terselamatkan. Jadi kemudian satu hal juga kami mohon untuk kerjasamanya Pak berkaitan dengan wabah ini di luar untuk pilkada ini. Jadi mohon kerjasamanya untuk sama-sama kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahayanya wabah ini, karena dampaknya bukan hanya sedikit tapi banyak sekali dampaknya. Jadi kita mungkin bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat supaya harus berhati-hati. Jadi tadi untuk ketentuan-ketentuannya juga sudah mungkin kita tahu berkaitan dengan wabah ini. Mungkin itu saja untuk kegiatan penundaan tahapan. Kita mendukung Pak dan kita minta nanti pemberitahuannya lebih jelas Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Jadi kami mengurangi rasa hormat saya. Yang pertama mungkin saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda terakhir tadi mengenai himbauan terkait dengan adanya perkumpulan-perkumpulan yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, terutama terkait dengan himbauan Dewan Masjid Pak. Ketua Dewan Masjid Indonesia sudah memberikan himbauan, termasuk MUI sudah memberikan fatwa bahwa kegiatan ibadah terutama di masjid barangkali Pak, di mana kegiatannya salah satunya kan kita akan ada sujud di sajadah itu. Nah kemungkinan ada baiknya barangkali ada himbauan dari pihak pemerintah daerah, apakah dari kepolisian terkait dengan mungkin penyemprotan Pak, penyemprotan desinfektan di tempat-tempat ibadah, terutama di masjid, di masjid yang menggunakan sajadah.
saya sudah mencoba untuk secara pribadi mandiri membawa sejadah sendiri Pak dari rumah ketika sholat, tapi sepertinya dari teman-teman yang lain masih mencibir. Jadi saya bilang saya hanya menjaga diri sendiri dan menjaga kawan-kawan yang lain. Kalau saya sakit, mudah-mudahan tidak menyebar kepada yang lain. Itu jawaban saya Pak. Tapi ini mungkin perlu dilakukan karena beberapa waktu lalu memang dari pihak kepolisian juga cukup aktif dalam memberikan pencerahan kepada jemaah-jemaah yang dari masjid untuk barangkali salah satunya adalah kehati-hatian. Karena memang di dalam pemahaman umat kita memang masih terpecah nih Pak. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut dengan virus corona ini, tapi kita takut dengan Tuhan. Ada yang berkata seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kita perlu berhati-hati. Barangkali kita dalam hal ini mengambil pilihan yang kedua tadi Pak, lebih berhati-hati. Karena apa? Karena kalau sakit bukan kita sendiri, tapi juga membawa orang lain. Kemudian terkait dengan pertemuan hari ini, karena ini sudah menjadi keputusan, barangkali pertanyaannya mungkin Pak Dr. PU, apakah kita harus segera membuat keputusan Bupati terkait dengan penundaan beberapa tahapan pilkada ini. Jadi kalau memang demikian, maka sore ini saya berharap atau besok dari bagian pemerintahan sudah harus membuat draft rancangan keputusan Bupati terkait dengan tahapan penundaan beberapa tahapan pilkada ini. Kemudian yang berikutnya lagi, dan saya pikir mungkin cukup, nanti silahkan dikoordinasikan terkait dengan masalah dasar-dasar hukum. Salah satunya adalah virus ini, penyebaran virus corona ini salah satunya. Kemudian penting memang seperti yang disampaikan oleh Pak Perwira Penghubung tadi, bahwa ini harus disampaikan kepada semua pihak terkait, karena ini juga berkaitan dengan masalah keuangan dan segala macam, termasuk barangkali mungkin strategi apa yang harus kita lakukan terkait dengan penundaan ini, karena ending akhirnya kan tidak berubah. Nah sekarang mungkin yang perlu kita siasati itu adalah mungkin terkait dengan jadwalnya, yang barangkali kalau dulu mungkin 3 hari mungkin bisa dipersingkat menjadi 2 hari, umpamanya seperti itu. Tapi ini juga mungkin diperlukan kejadian kita untuk melihat apakah kegiatan ini memang harus memerlukan sekian hari dalam kajiannya. Kalau memang sudah ada petunjuk dari pusat, tinggal kita salin saja Pak, salin saja dalam bentuk apa yang sudah diinstruksikan oleh pusat. Jadi saya rasa mungkin itu yang dapat disampaikan. Kembali ke Bapak Sekda. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wendy. Jadi memang situasi ini suka tidak suka, senang tidak senang, itulah yang terjadi. Yang memutus rantai ini yang paling penting. Kenapa 14 hari diliburkan anak sekolah juga supaya rantai penyebarannya putus. Kalau sudah putus kan tidak lagi berkembang biak. Nah, selanjutnya tadi Pak Ketua KPU minta terakhir KPU, di Capil. Nah, kira-kira bagaimana data terupdate saat ini supaya tidak ada lagi orang yang mengatakan saya tidak terdaftar. Terima kasih pada Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Ketua KPU. Untuk membahas masalah persiapan pilkada ini Pak, kita sekarang juga lagi ada kunjungan dari pihak KPU Pak, masalah verifikasi data persoalan untuk dukungan calon persoalan. Jadi mohon maaf tadi saya agak terlambat Pak. Jadi pada intinya kita berusaha untuk tetap melakukan perekaman sampai hari H. Memang terkendala juga kita untuk pelayanan langsung Pak, karena kami di sini untuk pelayanan langsung berarti mengumpulkan orang. Jadi kami memang terkendala situ Pak, terutama ke daerah-daerah yang jauh. Ini yang jadi pusing kami Pak. Terakhir kami melaksanakan perekaman ke Desa Tembaga, itu di ujung Mangamaha Pak. Kemarin itu sangat ramai Pak. Itu perekaman terbanyak sampai 200 sampai 250-an. Bahkan itu masih ada yang belum, karena kami datang agak siang dikit karena banyak pagi mereka tuh ada yang udah pulang beberapa orang sih. Saya hitung dari permohonan ada 20 orang. Cuman ini juga menjadi PR kami dan untuk PR daerah berikutnya. Tapi mudah-mudahan Pak dalam permasalahan
ini untuk perekaman masyarakat dan masalah corona ini cepat berakhir. Kita berusaha untuk bergerak lagi, apalagi kami juga ada dapat dukungan dari Pak Sekda untuk kendaraan operasional. Ya mobil, walaupun mobil kecil Pak, tapi ke lapangan cukup handal, mobil Taruna Pak. Mudah-mudahan kami bisa lebih aktif untuk ke pelosok-pelosok, mencapai ya setidaknya kalau mungkin tidak bisa 100% untuk yang memiliki yang sudah melakukan perekaman, tapi kami berusaha secara maksimal untuk dukungan pemilik ada ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perekaman kita sudah mendekati hampir 96% Pak. Dari kemarin itu kan 94 berapa gitu, ini sekarang sudah 96% Pak. Mudah-mudahan lebih maksimal lagi ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi Pak Ketua, perekaman sudah 96 sekian persen, berarti tinggal 3% lebih. Ya mudah-mudahan walaupun tidak sampai, tapi paling tidak orang yang sudah direkam belum ada belangko, kasih suket lah, supaya bisa memilih pada saatnya nanti. Oke, Mas Yudit ya? Aman Pak, boleh Pak? Ya. Untuk Bapak menyinggung masalah suket nih Pak. Jadi untuk masalah suket ini Pak, kita memang dari Dirjen itu memang ada untuk tidak diterbitkan, tapi masalah munculnya kan karena adanya corona ini Pak. Jadi kita siap belangko KTP, kita kondisinya masih cukup memungkinkan. Cuman saya juga kontak Pak, udah 2 minggu, 3 minggu ini kita minta kirim tinta Pak. Permasalahan di tinta lagi nih, karena memang tinta itu buatan Cina, jadi sekarang di sana kosong nih Pak. Ini lagi pusing kepala. Jadi untuk terakhir kemarin seminggu yang lalu saya sudah mencoba kawan-kawan yang di Kota Pontianak dengan mulai kita pinjam Pak. Kita pinjam untuk yang e-polis, e-polisnya kondisinya habis sekarang. Sekarang kita tinggal Fargo, itu kita hanya mampu untuk cetak 1000 lagi. Untuk yang dari Jakarta kita belum dapat Pak, belum ada sampai batas waktunya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang virus ini kan virus dunia. Jadi virus dunia di mana bermasalah pasti ada kaitannya. Nah, tidak usahkan kita tidak ada yang positif, tapi ada kaitannya dengan Pontianak, dengan Singkawang. Karena status Kalbar sekarang sudah KLB. Kenapa Kalbar KLB? Karena syarat untuk KLB minimal 2 kabupaten kota KLB. Karena yang sudah menetapkan KLB Singkawang dan Kota Pontianak, maka Kalbar menetapkan juga KLB. Walaupun yang lain aja seperti kita status kan siaga. Nah, tapi juga kita terlibat dalam satu orang yang masih dianggap dipantau lah. Kalau kita ke Jakarta udah kena masalah juga. Apalagi kemarin Pak, saya dengar dari kawan kita Pak Wakil pulang dari Bandung, di waktu antri mau masuk pesawat, mau batuk, latihan nahannya batuk juga, orang semua tujuannya ke satu orang yang batuk kan. Nah, jadi sedih juga karena batuk, orang lain semua langsung fokusnya ke satu orang, padahal biasa saja kan. Nah, tapi karena situasi seperti ini, karena kita semua sepakat dan mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maka secara aklamasi Pak Ketua, kegiatan tahapan ini kita tunda, dan kepada KPU ya silakan ditetapkan dengan keputusan, sehingga semua yang berkepentingan yang dikatakan Pak Pabung tadi tidak ada lagi salah tafsir. Karena kalau siapa yang mau korban gara-gara seperti ini. Yang selanjutnya ya mungkin itu, dan kepada Pak Suget, mungkin ada sedikit hal yang masih belum clear. Nah, silakan ke BPKAD, karena masalahnya yang satu-satunya yang belum cair adalah Bawaslu. Bawaslu kita ada miskomunikasi Pak, karena di 2019 kita pernah NPHD bulan September, tapi dari Polres dan dari Polis minta rubah. Kita mohon maaf karena ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengganggu